Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran fungsi kuadrat. Ini masih kelanjutan dari persamaan kuadrat. Yang pertama adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat? Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Atau boleh juga dituliskan Y-nya kita ganti dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nih ya. Jadi boleh yang pertama atau yang kedua. Syaratnya tentu saja A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian nilai A, B, C, X dan Y adalah anggota himpunan bilangan real. Yang kedua adalah sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Untuk mengetahui sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, kita harus memperhatikan nilai A dari persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi nilai A ini adalah koefisien variabel X kuadrat. Dan nilai diskriminan yaitu diperoleh dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B, A, dan C ini diperoleh dari persamaan fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, jika nilai A lebih dari 0 dan diskriminannya lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya yang kedua, jika nilai A lebih dari 0 dan diskriminan sama dengan 0, maka grafik terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X tepat di 1 titik. Yang ketiga, jika nilai A lebih dari 0 dan diskriminan kurang dari 0, maka grafik terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Yang keempat, jika A kurang dari 0 dan diskriminannya lebih dari 0, maka grafik terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Yang kelima, jika A kurang dari 0 dan diskriminan sama dengan 0, maka grafik terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X tepat di 1 titik. Yang terakhir, jika A kurang dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Itulah sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ditinjau dari nilai A atau koefisien variabel X kuadrat dan nilai diskriminannya. Perlu kalian ketahui bahwa grafik fungsi kuadrat ini disebut parabola. Contoh, tentukan grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 15. Apakah terbuka ke atas atau ke bawah dan bagaimana posisinya terhadap sumbu X? Mari kita bahas pertanyaan tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah mencari terlebih dahulu
nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat tersebut. Fungsi kuadrat tersebut adalah f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 15. Nah, nilai A-nya berapa? Nilai A itu adalah koefisien variabel x kuadrat yaitu 1. Nilai B-nya adalah koefisien variabel x yaitu 4 dan nilai C-nya adalah konstanta yaitu 15. Setelah diperoleh nilai A, B, dan C, kita cari nilai diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Sama dengan B kuadrat. B-nya adalah 4, maka 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 15. Maka sama dengan 4 kuadrat itu adalah 16 dikurangi 4 kali 1 4 kali 15 itu adalah 60. Maka hasilnya sama dengan negatif 44. Perhatikan, dari sini kita peroleh nilai A itu sama dengan 1, artinya nilai A lebih dari 0. Kemudian nilai D atau diskriminan itu sama dengan negatif 44, atau negatif 44 itu D kurang dari 0. Maka kesimpulannya adalah karena nilai A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, maka grafik terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Itulah cara penyelesaian soal tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah sumbu simetri dan nilai optimum. Yang pertama adalah sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama atau simetris. Nah, untuk menentukan sumbu simetris, kita bisa cari dengan persamaan X sama dengan negatif B per 2A. Selanjutnya adalah nilai optimum. Apa itu nilai optimum? Nilai optimum fungsi kuadrat merupakan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, persamaannya bisa ditulis untuk mencari nilai optimum, yaitu Y sama dengan D per negatif 4A. Nah, kembali kita ingat bahwa nilai D itu adalah diskriminan diperoleh dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ini ya, untuk nilai D pada persamaan nilai optimum. Yang ketiga adalah koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak ini merupakan gabungan dari sumbu simetris dan nilai optimum, sehingga titik koordinatnya dapat dituliskan sebagai berikut. Negatif B per 2A, D per negatif 4A. Ini adalah koordinat titik puncak, di mana negatif B per 2A adalah sumbu simetri dan D per negatif 4A adalah titik optimum dari persamaan atau fungsi kuadrat tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Yang ditanyakan A, sumbu simetri. Nah, nanti kita cari nilai X-nya. Kemudian yang B, nilai optimum. Kemudian C, koordinat titik puncak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumbu simetri. Sebelum ke persamaan sumbu simetri, kita cari dulu nilai koefisien dan konstanta dari fungsi kuadrat tersebut. Jika f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5,
maka diperoleh A itu koefisien variabel X kuadrat 1, B itu koefisien variabel X negatif 6, dan C itu adalah konstanta yaitu 5. Nah, sehingga persamaan sumbu simetrisnya adalah X sama dengan, ini rumusnya, negatif B per 2A. Maka sama dengan negatif, B-nya negatif 6, kita tulis dalam tanda kurung negatif 6 dibagi 2 kali 1. Maka sama dengan negatif karena negatif positif 6 dibagi 2 kali 1, 2. Maka sama dengan 3. Itulah persamaan sumbu simetri pada fungsi kuadrat tersebut, yaitu X sama dengan 3. Selanjutnya yang kedua, kita cari nilai optimum. Karena sebelumnya telah diperoleh nilai A1, B negatif 6, dan C 5, maka nilai-nilai ini kita substitusikan dulu ke dalam persamaan atau ke dalam rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Maka sama dengan negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 5. Maka sama dengan negatif 6 kuadrat itu positif 36 dikurangi 4 kali 1 kali 5 itu 20. Maka nilai diskriminannya adalah 16. Setelah diskriminan ini kita peroleh sama dengan 16, maka langsung substitusikan ke dalam persamaan nilai optimum, yaitu Y sama dengan D per negatif 4A. Maka sama dengan 16 per negatif 4 kali 1 sama dengan 16 per negatif 4. Itu hasilnya adalah negatif 4. Sehingga diperoleh sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3 dan nilai optimumnya adalah Y sama dengan negatif 4. Nah, dari sini kita bisa langsung mensubstitusikan ke dalam pengerjaan yang ketiga, yaitu koordinat titik potong. Nah, sehingga koordinat titik potongnya adalah X, Y. X-nya adalah 3, Y-nya adalah negatif 4. Maka koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat tersebut adalah 3, negatif 4. Bisa langsung X, Y seperti ini karena ini nilai X sudah diperoleh dan nilai Y sudah diperoleh, atau bisa melalui rumus dulu. Seperti yang tadi, ini rumusnya negatif B per 2A, D per negatif 4A. Pada akhirnya hasilnya sama, yaitu 3, negatif 4. Demikian penjelasan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.